Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211251294. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan evolusi komunikasi manusia yang luar biasa. Dari isyarat paling primitif hingga jaringan nirkabel tercepat di dunia. So, let's check this out. Evolusi dimulai dari yang lokal. Manusia gua berkumpul di sekitar api untuk berdiskusi, layaknya social networking prasejarah. Mereka juga menggunakan ukiran gua untuk mencatat pengetahuan, semacam blogging zaman batu. Karena metode ini terbatas, lalu manusia menciptakan solusi jarak jauh non-teknologi, yaitu sinyal asap, yang dimana digunakan sebagai peringatan. Bahkan, di tembok besar Cina, sinyalnya bisa mencapai 750 km. Ada juga merpati pos yang terkenal dalam Perang Dunia I seperti Cher Ami dan Pony Express sebagai layanan kurir awal abad ke-19 di Amerika. Di lautan, kita mengenal bendera semafor untuk komunikasi visual maritim. Lalu, datanglah revolusi teknologi. Yang pertama adalah telegraf listrik. Menggunakan kode Morse, telegraf merevolusi komunikasi jarak jauh, menghubungkan benua dalam hitungan menit. Meskipun layanan komersialnya berakhir di India pada tahun 2013, tetapi warisannya tetap abadi. Menyusul telegraf, radio hadir berkat penemuan gelombang elektromagnetik, memberikan kemampuan komunikasi tanpa kabel pertama. Puncaknya di era kabel adalah telepon, yang dimana ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada 1876. Telepon memungkinkan komunikasi suara real-time, memicu perkembangan jaringan telepon saklar publik atau PSTN. Tantangannya kemudian beralih ke mobilitas. Komunikasi nirkabel dimulai dengan sistem radio telepon seluler di militer. Sistem telepon mobil pertama, yaitu pada tahun 1946, masih half duplex, yaitu tekan untuk bicara. Barulah IMTS pada 1960-an membawa kemampuan full duplex, di mana kita bisa bicara dan mendengarkan dengan secara simultan. Ini membuka jalan bagi 1G atau generasi pertama di tahun 70-an. 1G adalah sistem analog yang memperkenalkan konsep seluler, di mana membagi area menjadi sel untuk meningkatkan kapasitas pengguna. Namun, 1G punya kelemahan, yaitu keamanan yang lemah dan tidak ada roaming. Nah, kelemahan itu dijawab oleh 2G atau generasi yang kedua, yang diluncurkan GSM di Finlandia pada 1991. 2G membawa enkripsi digital, efisiensi spektrum, dan yang paling kita kenal yaitu layanan SMS. Dengan meningkatnya kebutuhan data, 2G berevolusi menjadi GPRS atau 2.5G dan Edge 2.75G yang mulai mendukung web browsing dan multimedia. Kemudian datang 3G pada 1999 melalui 3GPP UMTS dengan tujuan laju data yang jauh lebih tinggi hingga 2 Mbps stasioner. Pembaruan 3G seperti HSDPA dan HSUPA terus meningkatkan kecepatan. Seluruh perkembangan ini diatur oleh badan seperti ITUR dan 3GPP yang menjadi standar dominan. Saat ini, kita berada di era 4G LTE atau generasi keempat. LTE adalah lompatan besar karena mengadopsi arsitektur yang sepenuhnya berbasis IP atau Internet Protocol. Fokus utamanya adalah mengurangi latensi atau keterlambatan, memberikan throughput yang jauh lebih tinggi, dan efisiensi spektral luar biasa. 4G LTE menjadi fondasi bagi semua layanan data mobile yang kita nikmati saat ini. Dan di depan kita ada 5G yang menjanjikan kecepatan super, kapasitas besar, dan latensi nyaris nol, yang akan menghubungkan segala hal. Dari ukiran gua yang statis hingga jaringan 4G yang bergerak dengan cepat, dengan kecepatan cahaya, perjalanan komunikasi manusia adalah kisah tentang inovasi tanpa batas. Setiap langkah dari merpati pos hingga LTE telah mempersempit jarak dan mendekatkan kita. Terima kasih telah mengikuti evolusi luar biasa ini. Saya Ivana Salsabila, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.